Bapak Ibu dari Kabupaten Cilacap dan Purworejo yang masih setia mengikuti kegiatan ini, saya mohon maaf ada sedikit tambahan informasi yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu kan kemarin sudah menerima DPA, kemudian sudah melakukan pencermatan, kemudian ada yang mengusulkan perubahan. Ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Nah, kalau yang di DPA terakhir itu ternyata masih tercantum kegiatan yang panjenengan usulkan untuk berubah tapi tidak berubah, artinya begini, nanti tolong cek kembali lokasi kegiatan yang ada di dalam DPA. Kondisinya sudah berubah atau masih tetap sama? Kalau kondisinya tetap sama, DPA diusulkan untuk dirubah karena sudah ada SK Gubernur nomor 412/13 tanggal 22 Februari 2024. Artinya desa yang nggak punya masalah, LPJ-nya sudah selesai, tidak ada ide untuk merubah kegiatan, bisa lanjut setelah 2-3 hari ini nanti DPA-nya dirapikan, ya, jadi desa mulai bisa menggunakannya mungkin 2 hari ke depan ya Mas, ya, untuk mulai menyiapkan proses permohonan pencairan. Nah, tapi kalau misalnya ada desa yang kemarin mau ngerubah ternyata masih belum berubah, atau mungkin setelah kegiatan ini panjenengan cek di lapangan, ternyata DPA-nya, lokasi DPA di dalam lapangan sudah berubah. Misalnya, ternyata sudah dibangun dengan dana lain sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk dibangun di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin tolong dicek kembali apakah lokasi yang diusulkan itu menjadi kewenangan desa. Karena pengalaman kemarin ada desa yang mengusulkan tenang, ternyata itu bukan kewenangan desa, tapi mungkin bisa jadi kewenangannya BPWS, kewenangannya PT KAI, atau mungkin jalan provinsi, atau bahkan jalan punyanya APBN. Jadi kalau misalnya dibangun dengan dana Banqui Pamdes ini jadinya GG Mongso. Lah nanti tolong dicek kembali kalau misalnya ternyata bukan kewenangan atau mungkin harus mengajukan izin, silahkan lakukan dulu. Ini mumpung bulannya Februari, jadi nanti bisa cepat diproses kalau untuk permohonan izin. Karena kalau izin ke BBWS atau mungkin ke PT KAI itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan biasanya kalau yang ke PT KAI terkait dengan jalan di sekitar rel kereta api kayaknya nggak boleh deh. Nah, kalau memang ada kejadian yang seperti itu ya sudah, nanti jangan dicairkan, diusulkan untuk dirubah di perubahan anggaran, ya. Jadi cek lapangan, perkembangannya bagaimana, dimusdeskan. Kalau memang lanjut tidak ada perubahan, oke lanjut ya. Tapi ketika ada perubahan, niatnya ada perubahan, stop dulu, jangan mencairkan bantuan, tapi melakukan proses untuk perubahan. Paling tidak hasil musdesnya nanti diusulkan dengan surat kepala desa kepada bupati, sekinya di Permades kabupaten masing-masing. Ya. Yang kedua, cek kembali ada atau tidak DPA yang dapatnya double, karena kalau saya lihat di Kabupaten Purworejo dan Cilacap ini ada satu desa yang dapat lebih dari satu titik, ya. Sehingga ada kemungkinan kalau kemarin jaring-jaring nyebar ke Pak A, Pak B, Pak C, ternyata dua-duanya masuk. Judulnya kok sama persis, lokasinya pun sama persis. Nah, kalau ini kadang-kadang di SIPPD tidak terdeteksi. Mungkin ada spasi, ada koma, atau nulis yang satu pakai dukuh, yang satu nggak pakai dukuh. Tapi ketika dicek di lapangan, wah itu judulnya podo. Nah nih, supaya nanti tidak nyalahi aturan Pergub, kalau terdapat DPA double hanya boleh mencairkan salah satu saja. Pilih yang paling menguntungkan, sementara yang tidak dipilih
diusulkan untuk dirubah melalui mekanisme perubahan anggaran. Gitu ya. Jadi nanti jangan kesusu kalau harus dirubah, pending dulu pencairannya. Kalau kurang-kurang jelas silahkan tanya ke kabupaten. Kemudian gini, saya kemarin juga ada pertanyaan dari desa. Saya ini dapat melalui aspirator. Ternyata hasil pemilu tidak sesuai dengan perjanjian di awal, sehingga ada niatan untuk tidak jadi dicairkan oleh pemberi bantuan. Ya, terus mau dileh ke desa lain, boleh enggak? Ya, sepanjang tidak ada surat resmi untuk merubah, ya kan kita menganggap itu sudah tertera sesuai dengan DPA yang ada. Artinya kan tidak ada masalah, harus direncanakan dengan baik kok. Nah, kalau desa mengusulkan pencairannya karena tidak punya masalah, mungkin kami karena tidak ada perjanjian tertulis ini di pending gitu nggak ada, ya sudah kita biarkan saja. Tapi memang kami sampaikan pada siapapun, kalau sudah memberi desa, ya mengalokasikan, mestinya dulu berdasarkan kebutuhan. Ya sudah masuk di dalam APBDes, sudah diharapkan banyak warga, sebaiknya ya kalau hanya karena sentimen tidak ada pertimbangan yang penting banget, ya jadi jupuk meneh lah, mesakake kan gitu ya. Tapi kalau misalnya desa ternyata juga menolak, wah ya wis aku tak gelem entuk kuwi. Wis pokoknya pendingen saya ndak nyairkan. Silahkan nanti aspirator mau rubah di perubahan anggaran monggo, karena begini, proses perubahan lokasi maupun jenis kegiatan hanya bisa dirubah melalui mekanisme perubahan anggaran. Dan supaya tidak terjadi keributan di kemudian hari, sebaiknya ada pembicaraan antara aspirator dengan desa calon penerima yang tidak jadi, sehingga podo-podo legowone. Ini kalau sampai terpaksa. Tapi harapan kami kalau tidak ada hal yang mendesak yang membuat harus berubah, yang sudah dicatat di dalam APBDes, kemudian warganya sudah banyak tahu, ya kalau bisa sesuai lah. Ya, jadi apa-apa dibicarakan dulu, yang bawa siapa, diajak ngomong. Nanti kalau memang desa bilang ya sudah, saya nanti tidak bakal mencairkan, dan mungkin nanti dewannya menerima pembicaraan tadi, menindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa bantuan yang ini tidak akan dicairkan karena desa tidak mau mencairkan, ada surat pernyataannya, nanti akan diusulkan untuk dirubah di perubahan anggaran, mau ganti di desa lain, mau ganti kegiatan, monggo, itu dimungkinkan melalui mekanisme perubahan anggaran, gitu ya. Tapi kalau hanya ngomong doang, sudah semua ganti lokasi, nggak boleh, gitu ya. Karena ada tindak lanjutnya dan sifatnya ini resmi. Kalau desa menolak mencairkan pun, itu haknya desa, dan itu nanti ada dukungan surat pernyataan kepala desa, ya, untuk melampiri bahwa saya nggak jadi mencairkan, alasannya masuk akal, logis. Nah itu nanti bisa kita terima. Ini sementara yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tolong semua kegiatan bantuan ini hasilnya dicatat sebagai aset desa, ya, masuk di dalam SIPADes, sehingga bantuan kita dari tahun ke tahun itu dicatat jadi aset desa. Ini terutama lagi mungkin bagi mereka desa-desa yang dapat peralatan kesenian. Nah ini nanti kalau misalnya sama desa dipakai sama kelompok, dasarnya apa? Nanti harus dicatat dulu sebagai aset desa. Kemudian nanti caranya mau pinjam, mau sewa, monggo itu diatur sendiri oleh desa. Tapi yang tidak boleh terlupakan harus dicatat sebagai aset. Ya. Kemudian mudah-mudahan ini di desa tidak ada yang lupa mencatat di dalam APBDes gitu ya. Tadi Pak Didi udah pesen, semua harus tercatat dalam APBDes. Misalnya nih, ada yang luput nih, saya kemarin nggak pede, nggak yakin sama bantuan, sehingga belum masuk di dalam APBDes. Kalau nanti mau mencairkan, tetap harus ada tambahan pernyataan kesanggupan kepala desa untuk mencatatkan dalam APBDes perubahan.
Nanti panjenengan detail aturannya, panjenengan buka Permendagri 20 tahun 2018. Untuk hal yang kayak begini harus ada tambahan persyaratan. Kemudian pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan hasil APBDes perubahan, gitu ya. Kemudian ada pesan penting lagi mengenai LPJ. Di dalam pergub kita sampaikan bahwa selesai tidak selesai, tanggal 10 Januari tahun 2025, semua desa wajib melaporkan LPJ, gitu ya. Nah, syukur-syukur LPJ itu karena tadi 15 hari uang masuk sudah dimulai dikerjakan. Segera setelah selesai kegiatan bikin LPJ. Mengisi pula di Simpak Bejo untuk pengendalian. Ya, Cilacap saya ingat benar pernah bikin sosialisasi untuk Simpak Bejo. Nah, jadi nanti tolong tertib diisi juga untuk pengendalian. Kemudian bagi kegiatan yang sudah selesai segera atau maksimal 3 bulan setelah bantuan itu masuk ke dalam rekening kas desa. 3 bulan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, dimungkinkan sampai tanggal 10 Januari tahun berikutnya itu hanya khususan desa yang dapat karena perubahan anggaran, ya, sehingga cairnya di akhir tahun. Bisa jadi di bulan Desember sudah deres, tutup tahun belum bisa selesai, sehingga dicatat sebagai silpa, ya, membuat DPA lanjutan, kemudian pernyataan kapan akan menyelesaikan pekerjaan. Tanggal 10 Januari tahun 2025 laporannya masuk sebagai laporan awal. Jadi selesai tidak selesai harus bikin, gitu ya. Biasanya nanti kami ngasih waktu tambahan maksimal bulan Maret tahun berikutnya itu sudah harus selesai. Nah, ketika desa menyelesaikan, nanti desa melengkapi laporan awal ini dengan laporan terakhir ketika pekerjaan selesai. Ya, sehingga nanti ditumpuk ada laporan awal, laporan akhir dijadikan satu, desa sudah memenuhi kewajibannya. Jadi jangan tunggu lagi, kurang rampung kok, jadi orang laporan. Jadi selesai tidak selesai, kalau tahunnya sudah ganti, tutup tahun anggaran tetap harus bikin laporan. Meskipun laporan itu namanya laporan awal, ya. Jadi tanggal 10 semuanya udah masuk. Nanti kami akan memberi catatan bahwa ini laporan awal. Kita masih punya tugas menagih pekerjaannya selesai, kemudian bisa melengkapi laporannya, gitu ya. Ini supaya tidak ada kendala lagi, jangan sampai desa aku nggak ngerti kok kalau caranya harus bikin seperti itu. Wah, ini sampai sudah bulan Maret saya belum juga melaporkan. Harusnya Januari wes rampung. Jadi itu, kemudian di dalam LPJ itu dilaporkan targetnya itu sesuai dengan RPD. Tetapi realisasi adalah hal yang real dilaksanakan oleh desa. Mau lebih cerita lebih, mau kurang cerita kurang. Ketika kurang berarti panjenengan punya masalah di sana. Di dalam kolom permasalahan tolong diceritakan dinamikanya. Kenapa kok tidak sesuai dengan target permasalahannya apa? Kemudian solusi apa yang sudah diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ada dinamikanya panjenengan cerita. Sehingga siapapun yang membaca LPJ-nya ngerti mudeng maksudnya. Ya, kalau misalnya ada deviasi kurang dari 10% panjenengan, karena perubahan begini kami sudah mengupayakan dengan ini, toh jadinya tetap seperti itu, mungkin masih ada pertimbangan untuk bisa diterima, gitu ya. Jadi jujur aja dinamikanya ceritakan. Kalaupun lebih, panjenengan cerita kenapa kok bisa lebih. Oh mungkin karena ada tambahan swadaya. Oh mungkin kemarin naruh harga sekian ternyata ada efisiensi, gitu ya. Sehingga ketika waktunya masih cukup panjang bisa digunakan untuk menambah volume kegiatan. Ya, ini di Pergub sudah kita atur. Kalau kemarin-kemarin nggak ada aturannya. Tapi di Pergub 34 tahun 2023 sudah kita tambahkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan yang selama ini kadang-kadang desa terus tak catat sebagai silpa gimana tuh saya pakai untuk kegiatan lainnya.
Kalau kegiatan itu tutup di 31 Desember tidak mungkin dilakukan, pakai dilaporkan sebagai silpa. Kemudian mau dilaksanakan kalau kegiatannya sudah selesai 100% sesuai spek teknis dan volume, itu keuntungan ada pada desa. Mau digunakan untuk keperluan lain monggo. Tapi kalau misalnya tahunnya belum tutup, waktunya masih, kemudian peluang di lapangan masih mungkin untuk dikerjakan, kerjakan aja, itu dimungkinkan. Ya, di dalam pergub coba nanti kalau panjenengan punya soft copy-nya dibaca kembali. Kalau tidak, nanti tolong bisa di-download di SJDI Hukum Provinsi Jawa Tengah. Pergubnya masih Pergub nomor 1 tahun 2022 masih berlaku. Kemudian karena ada perubahan-perubahan diatur di Pergub nomor 34 tahun 2023. Nah, nanti tolong diperhatikan ada ketentuan mengenai sanksi-sanksi ya. Jadi desa harus berhati-hati, ada ayat pasal 20 ayat ABCD kayaknya. Jangan sampai nanti kalau misalnya panjenengan lalai kegiatannya sudah tahu bukan kewenangannya desa, tapi panjenengan tidak bermusyawarah, kemudian tidak mengusulkan perubahan, meneng wae, endingnya proses perubahan selesai, panjenengan rugi karena nggak bisa ngerubah. Tapi kalau panjenengan dari awal sudah neliti, wah ini nggak mungkin, ternyata bukan kewenangannya kami. Dan izinnya kayaknya mungkin sulit lah, makanya nanti tolong koordinasi dengan OPD-OPD yang terkait. Kalau memang tidak memungkinkan, gantilah, usulkan untuk dirubah di perubahan anggaran untuk jadi kegiatan lain maupun lokasi yang lain. Sehingga desa tidak rugi karena masih bisa memanfaatkan bantuan. Hanya nanti prosesnya endingnya di belakang, menunggu proses perubahan anggaran. Tapi saya jamin desa tidak bakal kehilangan haknya. Ini kadang-kadang ada desa yang hilang perubahan, terus mending tak musdes wae terus tak genti di bawah tangan. Ini jangan sampai. Karena kalau misalnya panjenengan hanya musdes, kemudian merasa itu sudah benar, kemudian melaksanakan kegiatan, nah panjenengan nanti dianggap belum mengerjakan sehingga nanti wajib mengembalikan uang. Nah kan eman-eman uang dari mana? Nanti desa tolong berhati-hati, dibaca kembali aturan mainnya biar nanti tidak salah jalan. Begitu ya, sementara pesan-pesannya karena ini perlu saya tambahkan biar nanti tidak jadi salah di dalam pengelolaan. Sementara mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah hampir setengah 12, sudah cukup lama kita gunakan Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, paling tidak memberikan pencerahan tentang pengelolaan BanQ, karena BanQ ini hal yang seksi, yang nyorot banyak orang sekitar, LSM, wah ini APIP ya, mulai dari Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, nah, APH juga ikut sekarang ya, mengamati kita, jadi kita juga perlu lebih berhati-hati. Sementara mungkin ini pesan kami, kemudian aplikasi, jadi tadi sudah cukup jelas, nanti kalau memang masih ada hal-hal yang belum terjawab, silahkan saja disampaikan, dijabri ke teman-teman di Spermades Kabupaten. Nanti kalau teman-teman kabupaten belum bisa menyelesaikan, silahkan disampaikan pada kami, nanti kami akan memberikan petunjuk yang lebih rinci. Begitu, sementara matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita tutup acara ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sugeng siang, sampai jumpa lagi. Matur nuwun.